Selamat malam Ibu. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk mempresentasikan hasil kerja saya kepada pasaran ini. Perkenalkan, nama saya yang Ipen Raini dengan mata kuliah ilmu pengolahan hasil ternak. Di sini saya akan mempresentasikan materi pengawetan makanan. Dari materi tersebut, judul yang saya ambil adalah mekanisme kerja bahan pengawet pada pangan. Walaupun tujuan dalam penambahan bahan pengawet sebagai penghambat atau penghentikan pertumbuhan mikroba, tetapi dalam mekanisme kerja bahan pengawet tersebut berbeda-beda pada setiap jenis pangan. Misalnya dalam penambahan larut garam NaCl dan gula sebagai bahan pengawet alami pada bahan pangan. Pemberian larutan baik garam ataupun gula harus lebih pekat daripada sitoplasma dalam sel mikroorganisme, sehingga dengan konsentrasi larutan yang tinggi akan dapat menarik cairan sel keluar dari dalam sel mikroorganisme. Hal ini menyebabkan sel mikroorganisme mengalami dehidrasi atau kering. Begitu pula dengan penambahan asam sebagai bahan pengawet alami. Penambahan asam akan menurunkan pH sehingga kondisi ini dapat mencegah pertumbuhan mikroba pengrusak, khususnya mikroba yang tidak tahan pada kondisi pH rendah. Adapun asam sintetik yang biasa dijadikan sebagai bahan pengawet dan digunakan pada dosis tertentu. Dosis penambahan bahan pengawet sintesis anorganik dalam pengolahan pangan perlu diperhatikan. Mengkonsumsi hasil olahan pangan dari penambahan bahan pengawet melebihi batas maksimum penggunaan dapat memberikan dampak buruk bagi kesehatan. Oleh karena itu, dalam pemerintah memberikan wewenang pengawasan kepada Departemen Kesehatan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pengawasan Obat dan Pangan terhadap peredaran dan jual beli pangan dan minuman, khususnya dalam penambahan bahan anorganik. Tetapi selain zat-zat makanan tersebut, di dalam makanan terdapat zat-zat lain yang umumnya tidak mempunyai nilai gizi. Zat-zat ini disebut sebagai zat tambahan atau additive pada makanan, yaitu yang pertama, zat tambahan untuk membuat makanan menjadi lebih menarik kelihatannya, lebih sedap bau dan rasanya, dan lebih awet bila disimpan. Yang kedua, zat tambahan yang bercampur dengan makanan pada waktu dalam proses penyediaan atau pembuatan makanan. Yang ketiga, zat tambahan harus aman penggunaannya, yaitu tidak mengganggu kesehatan. Zat warna. Tujuan penambahan ialah membuat makanan itu lebih menarik. Ada dua macam zat warna nabati dan zat warna sintetik. Zat warna nabati yaitu yang berasal dari alam atau tumbuh-tumbuhan, seperti warna hijau dari daun suji atau daun pandan, dan warna kuning atau jingga dari kunir atau kurma. Yang kedua, zat warna sintetik yang umumnya dibuat dari tert batu bara. Warna ini tidak boleh digunakan untuk makanan karena beracun. Penelitian menunjukkan bahwa beberapa zat warna ini dapat menimbulkan penyakit kanker. Zat penyedap atau penguat rasa. Tujuan penambahan ialah agar makanan lebih sedap rasa dan baunya. Zat pengawet. Penggunaan gula dan garam
sebagai pengawet sudah diketahui banyak orang. Untuk makanan dalam kaleng umumnya, zat pengawet lain misalnya natrium benzoat, nipagin, sendawa, dan asam sitrat ada kalanya juga digunakan untuk antibiotik. Minyak dan lemak jika tidak disimpan baik lama kelamaan menjadi teknik. Peristiwa ini terjadi karena asam lemaknya tidak jenuh dalam bahan ini, teroksidasi udara, cahaya, dan kerja bakteri adalah penyebabnya. Untuk mencegah proses ini, pada minyak atau lemak ditambahkan zat pengawet yang tergolong antioksidan. Contohnya yang pertama butil hidroksianisol, yang kedua butil hidroksitoluena. Biasanya antioksidan digunakan bersama dengan asam sitrat atau asam ascorbat atau vitamin C yang fungsinya untuk memperkuat kerja antioksidan itu. Zat tambahan golongan lainnya yang secara tidak sengaja bercampur dengan makanan ialah bahan-bahan kimia yang digunakan dalam bidang pertanian dan peternakan, misalnya senyawa organoklor. Karena itu kita harus mencuci bersih lebih dahulu sayuran dan buah-buahan yang kita makan untuk mencegah keracunan oleh bahan kimia itu. Hormon-hormon yang sekarang sering diberikan kepada hewan potong untuk mempercepat pertumbuhannya dapat juga merupakan zat makanan. Zat pemanis, gula pasir dan gula jawa adalah pemanis alami yang sering dipakai sehari-hari. Pemanis sintetis sering digunakan dalam industri minuman seperti limun, sirup, dan lain-lain. Penggunaan pemanis sintetis ini harus dibatasi oleh kelebihan pemanis sintetis dalam minuman atau pemanis sintesis dalam minuman atau makanan akan menyebabkan penyakit. Pemanis sintesis yang aman penggunaannya adalah gula stevia atau yaitu gula yang berasal dari Stevia rebaudiana. Jenis-jenis bahan pengawet sintesis, bahan pengawet yang diizinkan namun kurang aman dalam makanan. Beberapa zat pengawet berikut diindikasikan menimbulkan efek negatif jika dikonsumsi oleh individu tertentu, misalnya alergi atau yang digunakan secara berlebihan. Adapun beberapa pengawet sintesis yaitu yang pertama asam benzoat. Asam benzoat adalah bahan pengawet yang sering digunakan dalam pembuatan makanan. Penggunaan bahan pengawet ini cukup banyak mendominasi produk makanan. Bahan pengawet ini dicampurkan dalam suatu produk makanan dengan tujuan mempertahankan bahan pangan dari serangan mikroba. Mikroba merupakan sel mikroorganisme seperti jamur, kapang, bakteri maupun kuman. Sel mikroorganisme ini dapat mempercepat pembusukan makanan, akan tetapi asam benzoat dapat mencegah atau menghentikan proses pertumbuhan bakteri dalam suatu produk makanan. Benzoat sebenarnya bisa ditemukan secara natural pada buah dan rempah, cengkeh, cinnamon, dan buah beri mengandung benzoat yang dapat mempertahankan tahan kesegarannya. Bahan pengawet yang diizinkan namun kurang aman dalam minuman. Beberapa zat pengawet berikut diindikasikan menimbulkan efek negatif bila dikonsumsi oleh individu tertentu, misalnya sensitif dengan bahan pengawet tersebut atau digunakan secara berlebihan. Adapun pengawet sintesis tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama kalsium benzoat. Kalsium benzoat merupakan bahan pengawet yang dapat menghambat pertumbuhan bakteri penghasil racun atau toksin, bakteri-bakteri spora, dan bakteri bukan pembusuk. Senyawa ini dapat mempengaruhi rasa bahan minuman yang diberi. Benzoat dapat memberikan kesan aroma fenol, yaitu seperti aroma obat cair. Asam benzoat digunakan untuk mengawetkan minuman ringan, minuman anggur, saus, sari buah, sirup, dan ikan asin.
Yang kedua, sulfur dioksida atau SO2. Sulfur dioksida merupakan bahan pengawet yang diizinkan namun kurang aman dikonsumsi. Akan tetapi, penggunaan sulfur dioksida dalam bahan minuman dapat menghambat pertumbuhan bakteri jamur dan kapang, sehingga jamur dan kapang menjadi lebih awet. Bahan pengawet ini sering ditambahkan pada sari buah, buah kering, kacang kering, sirup, dan acar. Yang ketiga, asam sorbat. Asam sorbat juga merupakan bahan pengawet yang diizinkan namun kurang aman bila dikonsumsi. Seperti halnya zat-zat pengawet asam lain, asam sorbat juga berfungsi mencegah pertumbuhan bakteri dalam minuman. Penggunaan asam sorbat juga dimaksudkan agar minuman berkesan berasa asam. Asam sorbat biasa digunakan pada produk beraroma jeruk, salad buah, dan kerap juga ditambahkan pada produk minuman. Bahan pengawet yang tidak aman dalam makanan atau minuman. Beberapa zat pengawet berikut merupakan pengawet berbahaya bagi kesehatan bila dikonsumsi karena bahan pengawet ini bersifat toksin atau racun dalam tubuh ataupun beberapa pengawet sintesis tersebut adalah yang pertama, natamsin. Natamsin adalah bahan pengawet yang tidak aman dikonsumsi walaupun bahan pengawet ini juga dapat menghambat pertumbuhan mikroorganisme dalam makanan atau minuman. Yang kedua, kalium asetat. Kalium asetat merupakan jenis pengawet sintetis juga tidak aman bila dikonsumsi. Memang kalium asetat ini dapat mengawetkan makanan atau minuman, tetapi kalium asetat juga merupakan racun bila dimasukkan ke dalam tubuh. Butil hidroksianisol merupakan pengawet semacam antioksidan sintesis, digunakan pada daging babi dan khususnya minyak sayur, shortening, keripik, kentang, pizza, dan teh instan. Butil hidroksitoluen digunakan untuk minyak margarin dan mentega. Ambang batas pengawet sintesis dalam tubuh manusia. Pengawet merupakan bahan digunakan untuk mencegah penghambat terjadinya kerusakan atau pembusukan makanan atau minuman. Dengan penambahan pengawet tersebut, produk minuman diharapkan dapat terpelihara kesegarannya, akan tetapi penggunaannya tentu harus mengikuti takaran yang dibenarkan. Lantaran itu, masyarakat perlu memahami label tertera pada kemasan tersebut. Pengaruh bahan pengawet sintesis terhadap kesehatan. Beberapa pengawet di bawah ini merupakan zat pengawet yang diizinkan oleh Badan POM, tetapi bila digunakan secara berlebihan bisa mempengaruhi kesehatan manusia. Demikian pembahasan mengenai pengawetan bahan pangan. Semoga dengan adanya ulasan tersebut dapat menambah wawasan dan pengetahuan kita semua. Terima kasih. Selamat malam.